Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-10 ya pada pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah kita masuk ya, saat ini kita masuk di pelajaran yang ke-11 ya. Pelajaran yang ke-11, silakan dipersiapkan bukunya. Dibuka di halaman 61 ya, dibuka di halaman 61. Sudah semua sudah siap? Ya, baik ya. Halaman 61, Ad-Darsul Hadiya Asyara. Ad-Darsul Hadiya Asyara ya, pelajaran yang ke-11. Al-Hadiya Asyara artinya ke-11 ya, pelajaran yang ke-11. Baik, diperhatikan, dilihat tulisannya ya, disimak terlebih dahulu ya. Baiti ya, disimak ya. Baiti, hadza baiti ya. Baiti artinya apa? Baiti rumahku ya. Hadza baiti, ini adalah rumahku ya. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjid. Baiti amamal masjid. Rumahku ada di depan masjid. Iya, rumahku ada di depan masjid. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Rumahku indah ya, rumahku indah. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya terdapat kebun yang kecil ya. Hadiqatun saghiratun. Di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Ya, ini naat man'ut ya. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ya, ini adalah kamarku ya. Ini adalah kamarku. Ya, lihat pakai kata tunjuk hadhihi karena ghurfah ini adalah isim muannas diakhiri dengan ta marbutah. Nah, ketika diidhofahkan ke domir saya, domir ana, menjadi ghurfati, kamarku. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya, yaitu di dalam kamar ya, ha ini kembalinya ke ghurfah ya. Fiha itu kembalinya, haknya kembalinya ke ghurfati, kamarku. Fiha, di dalamnya atau di kamarku, nafidatun kabiratun, terdapat jendela yang besar ya. Nafidatun jendela, terdapat jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun ya. Wa mirwahatun jamilatun ya. Dan apa? Dan kipas angin ya. Mirwahatun, kipas angin. Dan juga ada mirwahatun jamilatun, kipas angin yang bagus ya, yang indah, yang bagus. Hadza sariri, ini adalah ranjangku ya, tempat tidurku ya. Ini adalah tempat tidurku. Wa hadza kursiyyi, dan ini adalah kursiku. Wa hadza maktabi, dan ini adalah mejaku ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi ya. Apa artinya? Jamku dan penaku dan kitabku ada di atas meja. Iya ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jamku dan penaku dan bukuku ada di atas meja. 'Alal maktabi ya. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan apa? Dan tasku ada di bawah meja. Iya, dan tasku tahtal maktabi, ada di bawah meja. Nah, tahta ini apa? Dzaraf ya, dalam hal ini adalah dzaraf makan, keterangan tempat ya, sehingga kita lihat di situ isim setelahnya menjadi kasrah, tahtal maktabi, bi kasrah karena dia adalah mudhafun ilaihi.
Nafidatun nafidatu ghurfati maftuhatun, ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka, ya. Maftuhatun terbuka. Nah, nafidatu di situ posisinya sebagai apa? Mudhaf, ya, sehingga tidak tanwin, ya. Nafidatu, tanwinnya hilang karena mudhaf. Nafidatu ghurfati sebagai mudhafun ilaih, ya. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku, ya kan, mudhaf ilaih. Jendela kamarku maftuhatun, terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi, ya. Hadhihi ghurfatu akhi, ya. Ini adalah kamarnya saudaraku. Iya, ini adalah kamar saudaraku. Nah, ghurfatu, lihat di situ dibaca tanpa tanwin karena dia sebagai apa di sini? Mudhaf, ya. Kamarnya saudaraku, ya. Mudhaf ilaih di situ. Ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudaraku. Watilka, ya, ghurfatu ukhti, ya. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Iya, kamar saudariku. Kalau tadi kamar saudara laki-lakinya, ini kamar saudara perempuannya. Watilka ghurfatu ukhti, ya, ukhti saudara perempuanku, ya, dan itu adalah kamar saudara perempuanku atau saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Apa artinya? Kamar saudaraku besar. Iya. Kamar saudaraku besar. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamar saudariku kecil. Iya, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Apa artinya? Kamar saudaraku di depan kamarku. Iya, ya. Ghurfatu akhi, kamar saudaraku, amama ghurfati, di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudariku ada di depan dapur. Iya. Dan kamar saudariku ada di depan dapur, ya. Li akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki, ya. Li akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Apa? Namanya Usama. Iya, namanya, yaitu nama saudaraku adalah Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, ya. Apa artinya? Dan saya memiliki satu saudari. Iya. Namanya Su'ad. Iya, ya. Wali ukhtun wahidatun, dan saya punya satu saudari, ya, punya satu saudara perempuan. Ismuha Su'adu, namanya adalah Su'ad, namanya Su'ad. Nah, lihat di situ Su'ad ini nama perempuan, makanya tidak boleh tanwin. Su'adu, ya, isim ghairu munsharif. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Apa artinya? Bapakku dan ibuku ada di kamar yang besar itu. Iya. Bapakku dan ibuku ada di kamar yang besar itu, ya. Tilkal ghurfati, ya. Kamar itu, kemudian diberikan sifat al-kabirati, menjadi kamar yang besar itu, ya. Al-ghurfati dia kasroh karena sebelumnya ada huruf jar, walaupun di situ ada tilka karena disambung dengan alif lam. Tilkal ghurfati ini dianggap sebagai satu terpengaruh juga oleh huruf fi. Fi tilkal ghurfati, ya. Al-kabirati, ya, kenapa dia kasroh? Karena
naat ya, sifat untuk al-ghurfati ya, karena al-ghurfatinya tadi apa? Kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Nah, ini sudah kita pelajari tentang naat dan man'ut ya, bahwa naat itu adalah mengikuti man'ut. Dari sisi pertama apa? Nakirah dan ma'rifahnya. Lihat al-ghurfah, al-ghurfati kan ada alif lam, maka sifatnya sama. Ma'rifah juga ada alif lam. Kemudian dia juga mengikuti dari sisi keadaannya. Dari sisi apa? Keadaan harokat akhirnya. Ya, lihat al-ghurfati, keadaan akhirnya kasroh, maka sifatnya atau naatnya juga harus kasroh atau majrur. Al-kabirati. Selanjutnya juga dia di sini mengikuti apa? Mu'anas dan mudzakarnya. Nah, lihat yang disifati adalah al-ghurfati, dia mu'anas, maka sifatnya juga harus mu'anas. Al-kabirati, ada tak marbutahnya. Ya, kita lanjut ya. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya cinta ayah dan ibu. Iya, saya mencintai ayah dan ibuku ya. Uhibbu artinya saya mencintai. Saya mencintai ayah dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Iya ya, ikhwan yang ada di studio, harap suaranya diperjelas ya, biar nanti faedahnya bisa ditangkap dengan baik oleh ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Wa uhibbu akhi wa ukhti ya, dan saya mencintai saudara ya, saudaraku dan saudariku ya, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku ya. Jadi di teks bacaan di pelajaran yang ke-11 ini ya, ini merupakan gabungan daripada beberapa kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, di sini nggak ada kaidah baru nih. Ini sifatnya hanya apa, untuk latihan kita ya. Kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dikumpulkan di sini. Nah, kalau kita sudah bisa membacanya, Masya Allah ya, maka antum sudah berarti sudah menguasai kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita baca bersama ya, disimak kemudian diikuti ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga. Ya. Baiti. Ya, kita baca judulnya dulu. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa tilka ghurfatu ukhti. Sampai mana tadi? Afwan. Ya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi.
Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. wa uhibbu akhi wa ukhti. Iya ya. Ini bacaan kita pada pelajaran yang ke-11. Baik, ana minta ikhwan yang ada di studio dibaca ya. Dari judul sampai akhir ya, sambil diterjemahkan seperti tadi ya. Setelah titik terjemahkan, setelah titik terjemahkan. Baik, silakan. Baiti, rumahku. Hada baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun sogiratun, di dalamnya terdapat kebun yang kecil. Hajihi gurpati, ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya terdapat jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Haja sariri wa haja kursiyi wa haja maktabi, ini adalah ranjangku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan pulpenku dan kitabku di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Nafidatun ghurfati Nafidatu dia mudhaf ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun, Iya. Jendela ada di Apa ini mudhaf ilaih Oh. ya? Di kamarku terdapat jendela. Bukan ya. Cara menerjemahkan mudhaf ilaih gimana? Jendela kamar. Iya, jendela kamarku ya. Nafidatu ghurfati, jendela kamarku, gitu. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Iya. Lanjut. Ya. Hada ghurfatu akhi, ini kamar saudaraku. Iya. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti sogiratun, kamar saudaraku Iya. besar dan kamar saudariku kecil. Iya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, kamar saudaraku di depan Ghurfati apa? Di depan? di depan kamarku, Iya, di depan kamarku. dan kamar saudariku di depan dapur. Iya. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, aku mempunyai satu saudara namanya Usama. Iya. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan aku mempunyai satu saudara Satu saudari. iya. Dan aku mempunyai satu saudari namanya Su'ad. Iya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirat filkur. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Iya. Bapakku dan umiku. Iya, nggak apa-apa lah, udah jadi bahasa kita juga kan, abi umi ya. Abiku dan umiku ya. Lanjut. Bapak dan umiku di dalam kamar
yang besar itu. Iya, di dalam kamar yang besar itu. Ya, lanjut. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai abi dan umi. Iya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Iya, bagus ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya silakan berikutnya dari awal. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Iya. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah. Fiha, fihi hadiqatun sagiratun. Iya, jadi ya untuk domir hu ya yang mengarahnya kepada apa huwa itu terkadang dibaca hu, terkadang dibaca hi, tergantung dari keadaan huruf sebelumnya. Kalau keadaan huruf sebelumnya itu kasroh atau ya sukun, maka dia dibaca hi, seperti fihi kan ya sukun ya, jadi fihi. Tapi kalau sebelumnya fathah dan dhamma maka dibaca hu ya. Contohnya apa? Kitabuhu ya kan, bu sebelumnya bu dhammah, kitabuhu, atau kitabahu sebelumnya fathah bahu. Nah, tapi kalau sebelumnya kasroh atau ya sukun maka dia dibaca hi, jadi fihi gitu ya. Ya, lanjut. Fihu, Fihi ya, baru dijelaskan tadi ya. Hu itu kalau sebelumnya apa tadi? Fathah dan dhammah. Ya, adapun kalau sebelumnya ya sukun ataupun kasroh maka dibaca fihi. Ya. fihi hadiqatun sagiratun. Iya. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Iya. Hadhihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Iya. Di dalamnya ada jendela yang besar dan ada kipas angin yang indah. Iya. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Ini ranjangku dan ini adalah kursiku. Ini dan ini adalah mejaku. Iya. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku dan penaku dan bukuku ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tasku ada di bawah meja. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Iya. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Iya. Watilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Iya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamar saudaraku ada di depan kamarku dan kamar saudariku ada di depan dapur. Iya. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya memiliki satu saudara laki-laki, namanya adalah Usamah. Iya, lihat ya tadi ismuhu. Nah, kenapa dibaca hu bukan hi? Karena sebelumnya dhamma ya. Dibaca hu ketika sebelumnya dhamma atau fathah. Ya, lanjut. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Iya. Dan saya memiliki saudari perempuan, satu saudari yang namanya Su'ad. Iya, namanya Su'ad. Namanya Su'ad. Iya, terus Abi wa ummi fi
tilkal ghurfatil kabiroti. Ayah dan ibu di Ayahku dan ibuku ada di kamar yang besar itu. Iya, ada di kamar yang besar itu. Ya, lanjut. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Iya. Saya mencintai ayah dan ibu dan juga saya mencintai saudari dan saudara dan saudariku. Ya, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya. Satu lagi silakan. Baiti, rumahku. Baiti gitu ya. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku ada di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun shaghiratun, di dalamnya ada kebun yang kecil. Hadhihi ghurfati, ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi, ini adalah ranjangku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi, jamku dan pulpenku dan bukuku ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku ada di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendelanya kamarku terbuka. Iya. Hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamarnya saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti shaghiratun, kamarnya saudaraku besar dan kamarnya saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, kamarnya saudaraku ada di depan kamarku dan kamarnya saudariku ada di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, saya mempunyai satu saudara namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan saya mempunyai satu saudari namanya Su'ad. Ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku di dalam di kamar yang besar itu. Iya. Ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan mencintai saudaraku dan saudariku. Iya, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya, itu ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga diminta untuk membacanya ya masing-masing di rumah ya. Bacaan yang sudah tadi juga dicontohkan oleh ikhwan yang ada di studio ya. Baik, kita langsung masuk ke tamarin ya. Tamarinu, latihan. Ya, latihan yang pertama. Iqra waktub. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, maka nanti bisa ditulis ya setelah ini ikhwan dan akhwat di buku tulis masing-masing. Ya, baik ikhwan yang ada di studio dibaca satu orang satu nomor. Man fi hadzal baiti. Ya, diperjelas lagi suaranya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Iya. Siapa yang ada di rumah ini? Iya. Di rumahnya ada fihi, Hamid. di dalamnya ada Hamid. Iya, gitu ya. Man fi hadzal baiti. Man fi hadzal baiti, ada siapa di rumah ini ya, atau siapa yang ada di rumah ini? Fihi hamidun, di dalamnya ada Hamid ya. Fihi hamidun, di dalamnya ada Hamid. Ya, lanjut. Ya, sebentar. Kenapa kita pakainya fihi bukan fiha? Hi-nya kembalinya kemana? Bait.
Iya, ke hadzal bait ya, hadzal bait. Dan al bait ya, al rumah ya, itu mudzakkar ya, sehingga pakainya apa? Kata gantinya pakai kata ganti hu. Nah, adapun di sini dibaca jadi hi, kenapa? Karena sebelumnya ya sukun. Jadi fihi ya, aslinya kan hu ya. Jadi fihi hamidun. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata ganti ya, muannas, kata ganti mudzakkar itu juga berlaku untuk benda, bukan hanya untuk orang saja. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya, di pelajaran yang ke-10 itu kan kita merubah orang ke dalam menjadi kata ganti ya. Ketika Muhammadun menjadi hu gitu ya. Ketika siapa misalnya Fatimah itu menjadi ha. Nah, di sini di pelajaran yang ke-11 ini pun kita diberitahu bahwa kata ganti tersebut berlaku juga untuk benda. Nah, dalam hal ini adalah al-baitu ya, al-baitu dia dihukumi mudzakkar, sehingga seperti kata gantinya adalah kata ganti huwa. Sehingga di sini pakainya apa? Fihi hamidun ya, kembalinya ke hadzal bait. Ya, terus Madza fil haqibati. iya. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Iya. Apa yang ada di dalam tas itu? Di dalamnya ada bukuku, ada pulpenku, dan ada buku tulisku. Iya ya. Madza ya, artinya apa ya? Madza fil haqibati. Apa yang ada di dalam tas itu ya? Madza fil haqibati ya. Al haqibah itu artinya tas. Apa yang ada di dalam tas itu? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ya, ha ini kembali ke haqibah ya, al haqibah, ke tas ya. Kenapa pakai ha bukan pakai hi? Karena muannas ya, sehingga dianggapnya apa? Perempuan, hiya. Ya, jadi fiha, di dalamnya kitabi wa qalami wa daftari. Ada di dalamnya ada bukuku dan pulpenku dan buku tulisku ya. Lanjut. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang di dalam mobil itu? Di dalamnya ada ayahku, ada ibuku, dan saudaraku dan saudariku. Iya ya. Man fis sayyarati, man fis sayyarati. Siapa yang ada di dalam mobil itu? Fiha, di dalamnya. Haknya kembali ke mana? As-sayyarah, ke mobil itu ya. As-sayyarah dia muannas, ada tak marbutahnya di apa? Di belakangnya, sehingga kita pakainya domirnya kata gantinya ha. Fiha. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada bapakku dan ibuku dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Ya, lanjut. Man fi masjidil jami'ati al-an. Ya, disambung coba. Man fi masjidil jami'atil ana. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Iya. Ya. Siapa yang ada di dalam masjid jami sekarang? Ya, al-jami'ah artinya apa? Kampus, masjid kampus. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang gitu. Coba. Siapa yang ada di dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun. Ya, artinya, tidak ada di dalamnya seorang pun. Iya, tidak ada di dalamnya seorang pun. Man fi masjidil jami'atil ana, ya, siapa yang ada di masjid kampus sekarang, ma fihi ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun ya. Fi masjidi, kenapa kasroh fi masjidi? Karena ada huruf jar, yaitu apa? Huruf fi. Kemudian tadi masjidil jami'ati, al jami'ati, kenapa kasroh? Bukan naat. Kalau naat dia harus sama-sama ada alif lamnya kan. Nah, lihat di situ. Satunya enggak ada alif lam ya, masjid, satunya ada alif lam. Berarti ini pasti bukan
bukan naat. Sebab kalau naat itu dia kan harus sama. Kalau ada alif lam ya dua-duanya ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam ya dua-duanya nggak ada alif lam. Jadi kenapa al-jami'ati kasroh? Kenapa? Mudhafun ilaih, ya. Kan masjidil jami'ati, masjidnya kampus ya. Masjid miliknya kampus itu. Jadi ini mudhaf ilaih. Jadi fi masjidi dia kasroh karena ada huruf jar. Al-jami'ati dia kasroh karena mudhafun ilaih. Sama-sama kasroh tapi sebabnya berbeda. Ya. Kemudian ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Lihat fihi kalau kita ingin mengatakan ada dengan kata fihi. Di dalamnya ada gitu. Tapi kalau kita mau mengatakan tidak ada ditambahkan ma, ya. Ma fihi. Tidak, di dalamnya tidak ada. Ahadun ada seorang, ya, seseorang. Ya, di dalamnya tidak ada seseorang, ya. Ahadun kan satu. Nah, maksudnya satu di sini adalah satu orang, seseorang. Di dalamnya tidak ada satu orang pun, begitu, ya. Oke, lanjut. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiri. Fiha. Kenapa kasroh? Fihal mudiri. Kenapa kasroh? Ada huruf jar? Bukan. Mudhafun ilaih? Bukan juga. Jadi kalau nggak ada huruf jar yang mempengaruhi, kemudian bukan juga mudhafun ilaih, maka kembali ke hukum asalnya dia dhammah. Coba. Fi-nya juga nggak termasuk ya? Ya, fi-nya udah dipisah sama ha, sehingga udah nggak mempengaruhi kata setelahnya. Ya, kecuali kalau kata tunjuk, ya, hadza, hadhihi dan semisalnya, kemudian nyambungnya ke isim yang ada alif lamnya, baru itu terpengaruh. Seperti tadi, fi hadzal syari'i, ya, atau fi hadhihi syayyarati. Nah, itu kan kata tunjuk. Isim setelahnya ada alif lamnya. Tapi kalau selain itu, maka sudah dipisah dengan ha, seperti fiha al-mudiru. Al-mudiru sudah tidak terpengaruh oleh fi karena sudah dipisah dengan kata yang lain. Gitu ya. Ulangi coba. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Iya. Siapa yang ada di dalam kamar ini? Siapa yang ada di kamar ini? Kalau ini berbicara mudir, berarti kan posisinya sedang ada di sekolah, ya. Kantor. Nah, sekolah berarti pastinya kalau nggak kantor ruangan, ya, ruangan. Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Iya. Di dalamnya ada kepala sekolah. Iya, ya. Man fi hadhil ghurfati, man fi hadhil ghurfati, siapa yang ada di ruangan ini, fiha, di dalamnya, al-mudiru, ada kepala sekolah, ya. Kalau mau disambung, fihal mudiru, ya, di dalamnya ada kepala sekolah. Ya, kita baca bersama, ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga disimak dan diikuti. Nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Ya. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Iya, ya. Baik, kita lanjut ke latihan yang kedua, ya, at-tamrin atsani. Iqra, bacalah. Nah, ini latihan ini yang kedua ini kita dilatih untuk menggunakan ungkapan uhibbu. Apa? Uhibbu, yang artinya saya mencintai. Uhibbu. Ya, silakan satu persatu. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Iya. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibuku. Ya. Uhibbu akhi
wa ukhti. Iya. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Iya. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya, lanjut. Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Iya, ya. Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Ya, lanjut. Uhibbu ustadi. Saya mencintai ustadku. Iya. Uhibbu ustadzi. Ya, uhibbu ustadzi. Saya mencintai ustadku. Ya, saya mencintai guruku. Ya. Uhibbullaha. Iya. Saya mencintai Allah. Iya, ya. Uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Lanjut. Uhibbu nabiyullah. Uhibbun nabiyya. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ya. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Uhibbu, enggak ada anya. Uhibbu langsung. Uhibbu lil ghurfati. Uhibbul lughata. Uhibbu lughatal al-arabiyyati. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, ini kan naat man'ut. Ya. Jadi sama-sama fathah, ya. Ya, uhibbul lughatal arabiyyata. Coba. Uhibbul lughatal arabiyyata. Iya. Saya mencintai bahasa Arab. Iya, saya mencintai bahasa Arab. Coba diperhatikan ya, terutama yang dari nomor 5 tuh. Nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Uhib, ya nomor 5 dulu diperhatikan, dilihat. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Lafaz Allah di sini ya, itu berharokat apa akhirnya? Fathah ya. Lafaz Allah di sini berharokat fathah. Nah, ini pun perlu diketahui ya, satu kaidah yang disinggung di sini, yaitu kenapa lafaz Allah di sini berharokat fathah. Nah, sebelumnya kita baru mengetahui bahwa yang berharokat fathah itu adalah apa? Ketika suatu kata itu kedudukannya sebagai dzaraf, yaitu keterangan, ya, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Nah, ada satu lagi di sini yang disinggung di sini, yang diperlihatkan di sini, tentang kapan suatu kata atau suatu isim berharokat fathah. Berharokat fathah, yaitu diperhatikan ya, yaitu ketika dia posisinya sebagai objek di dalam suatu kalimat. Nah, kita tahu di dalam bahasa Indonesia misalnya ada struktur SPOK, ya, subjek, predikat, objek. Nah, ketika posisinya sebagai objek itulah maka dia berharokat fathah. Contoh misalnya, saya mencintai Allah. Saya di situ kan sebagai S ya, subjek, ya kan? Ya, ikhwah, benar? Ya. Kemudian mencintai, saya mencintai sebagai P ya dalam bahasa kita ya, predikat, subjek, predikat. Kemudian Allah, di situ kata Allah posisinya sebagai objek. Nah, karena sebagai objek itulah maka dia dibaca fathah. Uhibbullaha, ya, atau bahasa Arabnya, bahasa nahwunya sebutannya adalah maf'ulun bihi, ya, maf'ul bihi atau maf'ul bih. Nah, namanya maf'ul bih itu objek. Nah, ini baru disinggung sekilas, insya Allah tentang ini akan dipelajari secara lebih rinci, lebih mendalam nanti di buku yang kedua, di level yang kedua. Ya, ini sebatas tahu saja dulu. Nanti insya Allah latihannya, keterangannya, penjelasannya, insya Allah kita akan banyak menemukan ini di buku yang kedua, di level yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, baik kepada peserta CBA supaya nanti bisa menyelesaikan buku ini kemudian masuk ke buku yang kedua. Juga mohon doanya semoga tim CBA, ya, tim dakwah CBA ini pun diberikan keistiqomahan untuk bisa terus memberikan memfasilitasi teman-teman di dalam mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi singkatnya apa tadi? Objek dibaca mansub fathah, ya, atau mansub, ya. Objek dibaca fathah atau mansub. Contohnya nomor 5 tadi, uhibbullaha, saya mencintai Allah. Kemudian nomor 6 juga sama,
Uhibbun nabiyya. Lihat huruf akhirnya dibaca fathah karena posisinya sebagai objek ya. Uhibbun nabiyya, saya mencintai nabi, sehingga dia objek. Sama dengan nomor 7. Uhibbul lughatal arabiyyata ya, lughata dia fathah karena objek. Saya mencintai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab di situ sebagai objek. Bisa dipahami di sini? Iya, insyaallah ini sebatas tahu dulu seperti ini. Nanti lebih lanjutnya mudah-mudahan kita ketemu di pelajaran buku yang kedua atau di level yang kedua insyaallah. Baik, kita baca bersama ya dari nomor 1. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga disimak kemudian diikuti. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Ya, uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbu ustadi. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-11 ini ya. Sekali lagi jangan lupa untuk terus murojaah supaya kita diberikan kemudahan di dalam menangkap pelajaran, baik kosakatanya maupun kaidahnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.